Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan bahas soal-soal termokimia kelas 11. Lanjutan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya bahas soal-soal PG-nya. Kali ini saya bahas soal esainya. Ada 5 soal esai yang mau saya bahas. Oke, langsung aja saya mulai ya dari soal nomor 1. Pembakaran 1 gram NaCl katanya dilepaskan kalor sebesar 7,024 kJ. Yang A, tentukan perubahan entalpi pembentukan standar 1 mol ya. AR-nya dikasih tahu. Yang B, tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan standar dari NaCl. Oke, jadi ini agak rancu ya. Jadi saya ganti aja pembakaran ini dengan pembentukan karena nggak nyambung nanti. Karena yang ditanyakan semuanya pembentukan. Jadi pada pembakaran 1 gram NaCl saya ganti jadi pada pembentukan 1 gram NaCl. Jadi kalau 1 gram NaCl yang dibentuk, katanya tadi melepaskan kalor sebanyak 7,024 kJ. 1 gram NaCl ini berapa sih gitu? Berarti 1 gram itu adalah 1 per mr ya. NaCl berarti mr-nya adalah 35,5 tambah 23. 58,5 mol. Ini sama dengan 7,024 kJ kalor yang dilepaskan. 1 mol berapa? Tinggal kali silang kan? 7,024 dikali 58,5. Saya dapat ini 410,9 kJ. Udah, ini yang standar atau 1 mol ya. Kita tinggal ke yang A. Perubahan entalpi pembentukan standar NaCl. Ya udah, yang 1 mol adalah 410,9. Ini ditanya delta H ya. Jadi minus ya, minus 410,9 karena reaksinya pelepasan ya, kalor eksoterm. Yang B, tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan. NaCl kan dibentuk dari unsur-unsurnya Na tambah Cl2. Tinggal setarakan. Di sini kasih setengah. Udah setara kan? Kalau termokimia jangan lupa libatkan delta H-nya. Yang didapatkan di soal A tadi min 410,9 kJ. Beres ya soal nomor satunya. Nomor 2-nya, diketahui harga perubahan entalpi pembentukan standar delta HF0 dari berbagai zat sebagai berikut. ABC, tuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan zat-zat tersebut. Pembentukan ya, jadi yang dibentuk adalah yang di sebelah kanan. Jadi mereka nanti jadikan semuanya di sebelah kanan. Yang A, ini saya buat langsung di kanan gini ya, HNO3. Delta H-nya minus 135 kJ per mol. HNO3 dibentuk dari H-nya itu dari H2, N-nya dari N2, O-nya dari O2, gas semua itu ya. Tinggal setarakan berarti kali setengah, N-nya juga kali setengah, O-nya kali 3/2. Beres yang A. Untuk yang B sama ya caranya. Di sini Na3PO4 delta H-nya min 1917,4 kJ per mol. Na ya Na. P itu biasanya stabilnya dalam P4. Kalau nanti ada juga yang membuat P ya nggak apa-apa lah ya. O itu O2 ya. Setarakan Na kali 3. Ini berarti 1/4 ya. Supaya 4 kali 2. Beres. Yang C, CH3 NO2. Delta H-nya min 1134 kJ per mol. Kalau C ya C solid ya. H itu dari H2 yang gas.
N itu N2 gas, O2 gas. Hanya 3 berarti 3/2. N-nya 1 berarti 1/2. O-nya 2 udah pas. Ya, jadi inilah persamaan termokimia reaksi pembentukan dari ketiga zat yang dimaksud ya. Nomor 3, HOTS ya katanya ya. Salah satu komponen penyusun bensin adalah isooktana C8H18, MR-nya 118. Oke. Punya massa jenis 0,7 kg per liter. Hitunglah jumlah kalor yang dihasilkan dari pembakaran isooktana dalam 1 liter bensin. Jika diketahui harga perubahan entalpi pembakaran isooktana sebesar 5460 kJ per mol. Jadi kalau buat reaksi pembakarannya, C8H18 tambah O2, CO2 plus H2O. Inilah delta H-nya minus ya, 5460 kJ per mol. Jangan lupa setarakan, kali 8 di sini. 18 itu berarti 9 ya. Berarti O-nya ada 8 kali 2 16, 9 kali 1 9, ada 25. 25/2. Oke, ini adalah untuk yang 1 mol. Yang ditanyakan untuk yang 1 liter gitu ya. Nah, gimana ngubahnya? Kan kita punya ini nih, massa jenis. Massa jenis atau rho adalah perbandingan antara massa dengan volume dari suatu zat. Oke. Nah, massa jenisnya tadi udah dikasih tahu 0,7 kg per liter. Masanya mau kita cari, volumenya kita udah dapat 1 liter. Gitu ya. Berarti massa 0,7 kali 1 ya. 0,7 kg per liter kali 1 liter. 0,7 kg. Inilah yang 1 liter tadi maksudnya. Nah, kalau 0,7 kg kita konversi jadi gram kan 700 gram ya. Nah, 700 gram ini berapa mol gitu. Ya, 700 gram ya sama dengan 700 per 114. Ya, ini dapatlah. Ini saya hitungnya 6,14 mol. Oke, jadi yang ditanyakan itu sebenarnya adalah untuk yang 6,14 mol. Sementara yang 1 mol segini. Gitu. Oke, ya udah, berarti untuk yang 6,14 mol ya tinggal dikalikan saja. 6,14 dikali 5460. Ya, dapatlah ini sebesar 33524,4 kJ. Besar ya. Oke, wajar lah. Pasti masih masuk akal ya. Satunya aja 5460. Oke, selesai nomor 3-nya. Nomor 4-nya, jika diketahui delta HF0H2O min 241,8 kJ per mol, berapakah perubahan entalpi delta H untuk pembakaran 5,6 liter gas hidrogennya? Keadaan STP ya. Itu menghasilkan H2O. Jadi pembentukan H2O. Pembentukan H2O, H2 tambah setengah O2 menghasilkan H2O. Ini katanya min 241,8 kJ per mol. Oke. Lalu yang ditanyakan adalah, ini untuk yang 1 mol ya. Ini kan 1 mol yang dibakar ya. Yang direaksikan. Yang ditanyakan adalah 5,6 liter. Nah, 5,6 liter pada STP masih ingat ya. Tinggal bagikan 5,6 bagi 22,4 liter per mol. Oke, ini dapatlah 1/4 ya, 0,25 mol. Jadi yang dikasih tahu 1 mol itu kalau dibakar melepaskan 241,8. Jadi kalau 0,25 mol atau 1/4-nya berapa? Udah tinggal 0,25 mol dikali
min 241,8 kilojoule per mol. Nah, didapatkanlah ini sebesar 60,45. Delta H ya, berarti tanda negatif ya. 60,45 kilojoule yang dihasilkan. Oke, jadi intinya sebenarnya cari aja untuk satu. Kalau udah satu udah dapat, sudah gampang, dia mau minta berapa aja tinggal kalikan terhadap satu itu. Last one nomor 5. Diagram berikut menunjukkan tingkat energi reaksi netralisasi asam nitrat dengan kalium hidroksida. Asam tambah basa ya. Yang A, tuliskan persamaan termokimia reaksi netralisasi standar asam nitrat tersebut. Berapa kalor yang dibebaskan dalam reaksi penetralan 250 ml asam nitrat 0,1 m. Oke, kita yang A dulu. Persamaan ini ya, termokimianya ya. Tinggal tulis aja sebenarnya HNO3 KOH menghasilkan KNO3 tambah H2O, delta H-nya min 57,3 kJ per mol. Inilah untuk yang A, persamaan termokimia netralisasinya. Yang B, kalor yang dibebaskan reaksi penetralan asam nitratnya 250 ml 0,1 m. Kalau kita punya 250 ml dan 0,1 m, kita dapat apa? Dapat mol ya. Oke, ini berarti mol sama dengan molaritas kali volume 0,1 kali 250 25 milimol karena masih dalam mililiter. Kalau mau dijadikan mol ya kita tinggal bagi 1000 kan. 0,025 mol. Ya, jadi ini kalau 1 mol segini, berarti 0,025 ya tinggal kalikan. Jadi untuk yang 0,025 mol ini berarti 0,025 kali min 57,3 kilojoule per mol. Dapatlah ini sebesar 1432 kilojoule. Oke, jadi inilah kalor yang dibebaskan dalam reaksi penetralan 250 ml asam nitrat 0,1 m. Oke, selesai ya 5 soal esainya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa berguna buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini ya. Maaf sekali lagi kalau ada kesalahan kekurangan. Ini cuma niatnya membantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.